Selamat tahun baru dan ini adalah tahun di mana badai yang awan dan tiang api yang adalah badai itu adalah malaikat bagi Anda yang melindungi Anda dari semua musuh-musuhmu, yang melindungimu dari teriknya matahari, yang menghangatkan dirimu dari dinginnya malam di padang gurun. Dan badai itu yang menuntunmu sampai ke tanah perjanjianmu, saudara. Di mana tanah perjanjianmu? Buat saya dan keluarga saya, inilah tanah perjanjian saya. Inilah tanah Kanaan saya, saudara ya, di Belanda ini. Apakah terus selesai semuanya? Enggak, di tanah perjanjian kita harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Untuk apa Torah itu diberikan, saudara? Supaya kamu bisa survive dan kamu tidak terlempar dari tanah perjanjian, saudara. Makanya kamu harus hidup di dalam Torah, dalam cinta. Kalau saya tetap hidup di dalam cinta, maka saya akan tetap hidup penuh dengan susu dan madu di sini, saudara. Tema kita hari ini adalah rahasia langit dan bumi yang baru, saudara ya. Dan hari ini akan saya bukakan rahasia langit dan bumi yang baru itu kepada Anda semua. Supaya Anda senang ya, supaya Anda menantikan langit dan bumi yang baru. Tanah Kanaan ini baru sekedar tanah Kanaan, saudara. Ini baru tanah perjanjian. Belum langit dan bumi yang baru, saudara. Belum, tanah Kanaan saya, tanah perjanjian saya ini yang Tuhan berikan kepada saya ini baru tanah perjanjian supaya saya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Mengapa orang Israel punya tanah perjanjian? Supaya Israel bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Jadi ketika masuk tanah perjanjian itu bukan sekedar masuk terus jual tampang, pamer sana, pamer sini. Nggak bisa, saudara. Anda harus menjadi berkat bagi bangsa. Anda punya kewajiban yang berikutnya setelah Anda masuk tanah Kanaan. Hari ini kita akan baca tentang rahasia langit dan bumi yang baru, saudara ya. Setelah antikristus itu dibunuh, dihancurkan, maka ada kerajaan 1000 tahun, tiang keroknya, yaitu iblis, roh antikristus yang paling jahat, dilepaskan ke seluruh dunia dan akan menyesatkan seluruh dunia, dan akan terjadi perang bintang, saudara ya. Karena apa? Karena kita punya teknologi yang luar biasa. Mungkin kita sudah ada di Mars, ada di mana-mana ya, ada di planet-planet lain, dan kita taruh semua persenjataan di sana dengan diledakkan. Perang habis, saudara. Ya, satu tata surya habis, satu galaksi habis, akhirnya semua beruntun ya. Langit digulung dalam api, katanya Petrus 2, Petrus 3 ya, digulung semua ya. Hari Tuhan datang, selesai semua itu digulung dalam api. Dan itu yang terjadi. Lalu kemudian ada langit dan bumi yang baru. Rahasia langit dan bumi yang baru itu, saudara, itu yang mau kita beritakan. Apa sih? Kita mau ngapain sih di langit dan bumi yang baru? Apa sih yang kita lakukan? Ternyata prototipe langit dan bumi yang baru itu Tuhan sudah bikin di dalam Kejadian 3 ini, saudara ya. Sudah berikan contohnya di dalam Kejadian 3. Kita belajar tentang rahasia ya di langit dan bumi yang baru. Ya, dan ternyata tadi saya bilang ya di awal ya, kisah Kejadian ternyata itu adalah sebuah prototipe, saudara ya. Untuk apa yang akan kita lakukan di langit dan bumi yang baru. Dan semua ini adalah sebuah proyek besar, ya, proyek yang tidak akan gagal dan proyek yang amat sangat mulia, saudara, yang amat sangat magnificent, ya, apa ya, pokoknya sesuatu yang hebat ya. Sebenarnya kalau Anda bisa membayangkan sesuatu, jadi Anda adalah bagian dari proyek ini. Puasanya cuma debt collector, aduh Anda bagian dari proyek ini. Cuman Anda nggak menyadarinya, dan Anda cuma berpikir Anda ini hanya pelengkapan derita. Saya ini cuma supir ojek, Pak. Aduh, kamu itu adalah bagian dari proyek yang besar itu. Saya ini cuma gembel. Iya, kelihatannya cuma gembel, tapi dia justru jagoannya, saudara. Justru jagoannya dia. Ini jangan main-main. Setiap kita punya peran di dalam langit dan bumi yang baru, saudara. Apakah langit dan bumi yang baru, dan apakah yang akan kita lakukan di sana, saudara? Kita ini ada di dunia yang fana, ya. Jadi, surga atau Hades, dunia orang mati, bukan neraka ya, surga atau dunia orang mati, paradeiso atau dunia orang mati, ditentukan mulai hari ini. Jadi Anda sudah tahu, ya, Anda sudah ngerti, kalau hari detik ini mari tak Anda di mana, Anda sebetulnya sekarang Anda sudah ngerti.
Kalau kamu penuh dengan kebencian, dendam, nggak mau ngalah, ngotot, masalah warisan, kamu gegeran terus, ya sebenarnya kamu sedang ada di dunia orang mati. Kamu sekarang tek mati ya, kamu sudah di sana. Beneran saudara ya. Jangan main-main loh, kamu bercanda. Hari ini kamu sudah tahu. Tetapi ketika Anda, walaupun kamu lagi susah hidupnya, kamu baru saja bangkrut, kamu baru saja mengalami, tetapi kamu sudah tahu ketika kamu mati, kenapa? Kamu ada damai sejahtera dalam hidupmu, ada pertobatan, ada pengampunan. Iya Tuhan, aku mengampuni orang yang bikin saya bangkrut. Iya, aku mengampuni istriku yang meninggalkanku. Aku mengampuni mertuaku aku mengampuni adikku yang nipu aku mengampuni. Kamu sebenarnya kamu tahu, hari detik ini kamu mati, kamu di sorga, ada di paradiso. Waktu saya baru habis-habisan itu, saudara ya, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya minta mati bukan karena putus asa. Tuhan, enak sekali, Bu, aku dibawa ke surga sekarang aja, Tuhan. Saya berdoanya gitu, Bu, aku mati sekarang aja enak. Kalau aku keluar dari ruangan ini, saya nggak kebayang, saya nanti masuk ke sana lagi, aku ini udah merasakan paradiso yang indah, Tuhan. Ketika hari itu saya mati, saya akan ada di paradiso, saudara. Makanya itulah yang mempermudah saya, membuat saya mudah ketika orang memfitnah, mencaci maki, mengutuhin saya. Ya saya cuma tawa saja, walaupun sambil ini aneh aja gitu ya. Yang membuat saya bisa mengampuni mudah, menerima semua tuduhan-tuduhan itu, mengalah tadi itu ya. Ya karena apa? Karena saya sudah di paradiso, saudara. Ngapain? Satu, saya sudah di tanah perjanjian hari ini, yang penuh dengan susu dan madu. Nah, itu contohnya ya. Tapi kalau Anda dikit-dikit ngamuk, difitnah dikit, wah kurang ajar nih, wah ya tadi aku nggak mau ngalah nih. Ya, pasti Anda hidupnya ada di Hades. Jamin itu, saudara. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu tidak percaya kepadaku, artinya kamu tidak mau menerima kasih karuniaku, ya kamu sudah ada di bawah penghukuman. Kalau kamu tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, tandanya salah satunya apa? Kamu mudah mengampuni, saudara. Tapi kamu sulit mengampuni, ya berarti kamu sekarang belum terima kasih karunia. Kalau kamu hari ini dalam kondisi sulit mengampuni, kamu pasti belum menerima kasih karunia Tuhan, saudara. Pasti. Ya pasti kamu lagi di Hades sekarang. Wah aku ini Kristen Pak, sudah baptis Roh Kudus, santai kucing, saudara. Kamu belum. Kan sebenarnya kamu tahu, masih rebutan warisan. Tapi kalau kamu belajar ikhlas, merelakan yang ada, kamu belajar, pasti kamu itu sudah di paradiso. Kamu tenang saja. Kalau kamu di paradiso tadi ya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Kamu tidak perlu khawatir. Makanya saya tidak khawatir. Kenapa kita tenang-tenang? Ya karena kita sudah di paradiso. Jangan ingin. Kalau kamu masih ingin, kamu belum di paradiso, saudara. Pasti kamu masih di Hades. Kalau kamu ingin, aku ingin punya mobil mewah, aku ingin pakai barang bermerek, aku ingin, masih lebih didominasi oleh ingin daripada kebutuhan, berarti kamu masih di Hades hidupnya. Karena keinginan, rupa-rupa keinginan itulah yang membuat kamu nggak bisa datang kepada cinta yang sejati. Tapi kebutuhan Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan keinginan, saudara. Ingat-ingat itu ya. Kita ini adalah ciptaan. Mengapa Anda dan saya ada di muka bumi ini? Saya tanyakan pada mereka satu-satu, ini orang homeless saja pikirannya bisa macam-macam ya. Kenapa kamu ada di muka bumi? Pikirannya aja bisa macam-macam, saudara mereka. Dan rata-rata blank. Kalau saya tanya ke Anda pasti jawabannya macam-macam. Mengapa kamu ada di muka bumi ini? Sebenarnya mengapa kita ada di muka bumi ini, saudara? Simpel sekali. Karena ada sperma ketemu ovum, maka kita ada di sini, saudara. Ya kan? Karena ada sperma ketemu ovum, ada sperma ketemu sel telur, jadilah pembuahan, maka kita ada di sini, saudara. Dah simpel aja saya kasih tahu supaya nggak kepanjangan, nggak usah mikir. Mengapa Anda di muka bumi ini? Karena ada seorang laki-laki menaruh penisnya ke dalam vaginanya orang perempuan. Udah, jadilah pembuahan. Nggak usah kebanyakan teori, saudara ya. Jadi udah, ya kan? Karena dalam sperma itu ada ribuan sperma, jutaan sperma. Dan sperma yang paling kuat, wah, katanya kita ini the best, kita adalah unggul, manusia unggul, karena dari sperma yang paling cepat, sperma yang paling kuat, sel yang paling ini, jadilah kita. Tapi ada yang tetap sakit jiwa, ada yang tetap
cacat, padahal katanya paling unggul. Itu kan bahasanya orang-orang motivator kan. Kita dari sel sperma yang paling unggul. Ya, dari jutaan sperma yang paling unggul aja cacat, saudara. Kalau saya lebih pragmatis, saudara ya. Pokoknya ada sperma ketemu sel telur, maka kita ada di sini. Mengapa kita jadi pecundang, mengapa kita jadi orang hebat, bukan masalah karena sperma, saudara. Nggak ada urusannya dengan sperma. Anda mau jadi pecundang, Anda mau jadi orang hebat, bukan masalah spermamu, saudara. Masalahnya adalah keputusanmu. Intinya begitu, saudara ya. Nah, ini ada cerita lagi, saudara ya. Wah, ini lagi spermanya lagi, hebat, ayo kita serbu, ayo make a baby. Spermanya lagi rame-rame, saudara ya. Ini, saudara, ini di Facebook, saya ambil meme dari Facebook ya. Wih, bener nggak nih arahnya ke sini nih? Kok kayaknya nggak kelar-kelar, muter-muter aja nih kita nih. Muter-muter nih, ini jutaan sperma nih. I can't believe that we didn't, kenapa kita nggak nyampe-nyampe ya? Mana nih? Waduh, man, I think we are lost. Wah, kita salah nih. Nggak taunya apa, saudara? Waduh, saudara, pedang-pedangan, pusing, saudara. Iya kan, pedang-pedangan, nggak masuk ke Gua Hira, masuknya masuknya ke ini ya, saudara ya. Mumet, saudara. Sebenarnya, mengapa Anda ada di muka bumi ini? Karena ada cinta. Cinta yang benar. Ada Adam yang mencintai Hawa. Cinta itu akan berbuah, saudara. Cinta itu berbuah. Kalau cintamu tidak berbuah, pasti ada yang salah dengan cinta itu. Ya pedang-pedangan itu tadi. Karena cintamu tidak pada semestinya. Ini salah satu cinta yang korup. Makanya nggak bisa berbuah. Gimana mau caranya berbuah pedang-pedangan? Mau taruh di mana, ditosok di mana juga nggak akan berbuah. Makanya Adam dan Hawa itu ketika mereka masih di Taman Eden, mereka tidak punya anak dan tidak akan punya anak. Karena ketika di Taman Eden, mereka tidak butuh punya anak. Mereka kekal, saudara, hidupnya. Mereka dilatih untuk bisa bertahan hidup, survive. Mereka diajari, mengenali orientasi, saudara. Semua yang ada di muka bumi ini. Ini tanaman, ini binatang, tanaman ini macamnya, ini binatang. Mereka diberi tugas memberi nama. Kata namanya memberi nama, disesuaikan. Nggak mungkin, saudara. Ada pohon yang berbeda, kasih nama yang sama. Ini mangga juga. Anda ngelihat ini ya buahnya mulus, oh mangga. Oh, ada lagi ya buahnya berduri, ini mangga. Ada 2 mangga, saudara. 2 jenis tanaman yang berbeda, kamu kasih nama yang sama. Nggak mungkin. Makanya disuruh diberi nama untuk mengenali ini berbeda loh sama ini. Makanya dikasih nama masing-masing. Binatang-binatang juga sama dikasih nama masing-masing. Mengapa nama? Karena dari definisinya kita mengenali. Itulah Adam dan Hawa di muka bumi ini, saudara. Ketika masih di Eden, diajarin untuk mengenali. Nah, kemudian mereka punya tugas yang harus apa, saudara? Untuk mengelola bumi dengan cinta, dan mereka tidak bisa mengelolanya sendirian. Makanya mereka harus berkembang biak, ya, karena mereka tidak mampu mengelola sendirian. Dan untuk bisa berkembang biak, maka mereka harus apa, saudara? Harus berhubungan seks. Masalahnya ada seks di surga, tidak ada seks di Taman Eden. Bagaimana kamu bisa berkembang biak tanpa seks? Makanya kamu harus memutuskan, kamu mau berbagi cintamu untuk seluruh dunia ini atau kamu cuma mau seneng-seneng aja. Makanya anak orang-orang yang single sedang happy-happy karena kamu lagi di Taman Eden. Coba kamu menikah, kamu sedang masuk Taman Eden. Kamu yang single, ya kata Paulus, hendaklah tetap single saja. Kecuali kamu berpikir, ini ada bahaya nih kalau saya single terus nih. Nanti ada percabulan, perzinahan. Tapi kamu yang tahu bagaimana caranya, ya misalnya kamu punya hubungan intim dengan Tuhan. Keintimanmu dengan Tuhan itu menggantikan libidomu. Ya sudah, sebaiknya single saja. Karena itulah Taman Eden. Kamu sudah berada di Taman Eden. No woman, no cry. Itu, saudara ya. Kamu sedang di Taman Eden, saudara. Begitu kamu punya pasangan, ya, dan kamu berniat untuk menikah, seks, kamu sedang keluar dari Taman Eden, saudara. Kamu sedang ada beranjak keluar ke Taman Eden, ke Taman Edan, ke taman tempat di mana penuh dengan onak duri, peluh keringat,
dengan susah payah, sakit bersalin yang banyak. Supaya kamu kelola itu Taman Eden itu jadi Taman Eden, memperluas Taman Eden itu, saudara. Kamu disuruh memperluas Taman Eden itu. Masalahnya banyak orang tidak ngerti. Dia pikir menikah masuk Taman Eden. Salah, saudara. Kamu single, kamu di Taman Eden. Saya lagi cerita kamu di dalam Tuhan ya, saudara ya. Kalian yang di dalam Tuhan Yesus, kalian single, kalian itu sedang di Taman Eden. Nikmatilah singlemu itu. Makanya Paulus bilang, para janda, para duda sebaiknya jangan menikah lagi. Kecuali kamu tidak tahan. Kamu tahu libidomu terlalu tinggi. Mendingan kamu menikah lagi. Tapi kamu harus siap, begitu kamu menikah, kamu sedang masuk ke Taman Eden. Karena pernikahan itu bukan sesuatu yang indah. Enak, seks, birahi. Enak, tapi tidak indah. Kamu biasanya sendiri, tidur, kentat-kentut, ngorok sak bebas-bebasmu. Begitu kamu berdua, kamu terganggu dengan sebelahmu, saudara. Kamu harus menyatukan pikiranmu, biasanya kamu mutusin sendiri, sekarang kamu ada suami, ada istri. Kamu tidak bebas lagi, biasanya kamu mau pergi, mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, sekarang tidak bisa, ada aturan di rumah. Apalagi nanti punya anak, punya segala macam, ada semua, dan kamu bisa konflik tiap hari. Itulah Taman Eden. Tadinya kamu baik-baik saja, saudara. Tiba-tiba sekarang kamu jadi ruwet. Itulah Taman Eden. Dan kamu jangan berharap kamu akan selesaikan itu dengan mudah. Suami istri yang berharap menyelesaikan konflik dengan mudah, kamu ngimpi. Tidak ada yang mudah. Karena Tuhan berkata, penuh dengan onak duri. Penuh keringat. Kamu harus mengerjakan dunia yang kacau balau itu, taman yang ya hutan belukar itu, kamu harus jadikan taman. Kamu yang menjadikannya penuh dengan onak duri, penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit, pain, ya. No woman, no cry, ya. Tapi no woman, no happy juga, saudara. Jadi, di situ kamu, ya, berdarah-darah. Sampai kamu ciptakan pernikahanmu menjadi Taman Eden. Dan setelah jadi Taman Eden pun harus tetap dirawat. Nah, tetapi tugas itu seringkali kita salah, saudara ya. Lihat ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini teori lama ya. Apa namanya? Bible studi lama ya. Kita sudah belajar. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih ya. Maka pada mulanya Allah tadi ganti kata kasih atau cinta. Pada mulanya sang cinta menciptakan langit dan bumi. Mengapa kamu ada di muka bumi? Karena ada cinta. Mengapa kita ada di muka bumi? Karena ada cinta, saudara. Simple. Cinta itu menciptakan, lalu beberapa orang memperkosa atau seks sebelum menikah, nafsu bukan cinta, lalu lahirlah anak-anak manusia yang tidak dengan cinta tapi dengan nafsu, saudara. Dan sejak itu semua cinta di muka bumi itu menjadi korup, menjadi nafsu. Dan orang berpikir itulah cinta, asal esek-esek, gubrak-gubrak. Makanya kan dalam bahasa Inggris, making love kan, membuat cinta, making love. Ya, hubungan seks itu namanya making love. Cina itu bilang coai, kerja cinta, coai. Ai itu cinta ya. Aini itu aku cinta kamu. Cintaku itu Aini. Aku cinta kamu gitu ya. Aini, ai. Kalau saya kan manggil istri saya kan sayang gitu kan. Coai, kerja cinta. Di pelacuran loh, coai, kerja cinta. Apa cinta di sana? Bukan nafsu, saudara. Making love, oh itu di red light. Let us making love. Apa making love, saudara? Bukan making love. Kamu sedang making nafsu, saudara. Making lust, bukan love. Jadi kalau Anda bilang ML itu making love, bukan. ML itu making lust. Kamu sedang kerja dengan nafsu. Ya, saudara, cinta itu menciptakan langit dan bumi. Tapi nafsu itu merusak. Makanya kamu menghasilkan generasi yang rusak. Kamu punya generasi yang nggak baik. Kamu punya anak-anak yang tidak baik. Karena kamu tidak membuat cinta, kamu membuat nafsu. Tadinya mau enak, keluarnya anak. Dan kamu tidak mau tanggung jawab. Kamu maunya enak-enak terus, saudara. Kamu tidak mau anak-anak. Sehingga kamu jadi seperti anak-anak. Pikirannya kamu. Nggak tanggung jawab. Ya kan? Karena kan kamu mau enak-enak kan, bukan mau anak-anak kan? Nah, itu ya.
Nah, itu masalahnya. Pada mulanya sang cinta menciptakan langit dan bumi, tetapi kemudian nafsu itu merusaknya, saudara. Hawa nafsu itu merusak, saudara. Bukan nafsunya Hawa, enggak ada urusannya dengan nafsunya Hawa. Itu kadang-kadang bahasa Indonesia juga salah ya, hawa nafsu. Nafsunya Hawa, memang apa salah dengan nafsunya Hawa? Apakah Adam dan Hawa itu keluar dari Eden karena dosa? Ya bukan. Karena mereka sepakat untuk mengelola bumi ini dengan cinta, saudara. Dan untuk mengelola bumi nggak mungkin Adam dan Hawa sendirian. Dia harus punya anak-anak yang banyak, harus punya bolo-kurowo, saudara. Harus punya banyak sekali anak. Makanya mereka bikin anak. Di dalam perjanjian lama, ya, berkat ya orang yang saling mencintai, maka berkatnya adalah anak. Ya, dalam perjanjian lama. Kalau ada orang mandul, itu aib, terkutuk, saudara. Artinya cintanya itu enggak jadi anak, terkutuk. Ya, itu dalam perjanjian lama. Tetapi kalau Anda melihat dalam perjanjian baru, itu cinta itu bukan kamu tidak ada tuntutan lagi untuk punya anak biologis. Tidak ada tuntutan untuk melahirkan anak-anak, saudara. Beda dengan di perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, bahkan ketika di dalam perjanjian lama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, berkembang biaklah, beranak cuculah. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 1, dikatakan anak-anak Allah bukan hasil dari keinginan seorang laki-laki. Bukan dari lust, tetapi dari anak-anak karena percaya kepada nama Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita sedang diberi tugas untuk menjadikan seluruh bangsa ini menjadi anak-anak Allah. Pendahuluannya. Jadi di dalam perjanjian lama, ketika kamu disuruh berkembang biak, artinya penis masuk vagina, saudara. Ya, keintiman antara laki-laki dengan perempuan. Keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi di dalam perjanjian baru, rahasia ini besar. Efesus 5 ayat 32. Namun aku sedang ini rahasia dari Kristus dengan jemaatnya, katanya Paulus. Keintimanmu dengan Kristus akan menghasilkan jiwa-jiwa, saudara. Keintiman kita dengan Kristus itu akan menghasilkan jiwa-jiwa. Di dalam perjanjian lama, di dalam langit dan bumi ini, ya, maka kita disuruh mengelola dengan melahirkan anak-anak jasmania, untuk mengelola dengan cinta loh seharusnya, tetapi akhirnya cintanya jadi korup, ya, cintanya jadi korup karena seorang Kain yang tidak punya cinta, dia tidak beriman, dia tidak melakukan tugasnya semestinya, dia tidak beriman, dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, dan dia kemudian dirasuk oleh hawa nafsunya, saudara. Hawa nafsunya itu membajak pikirannya, membajak hidupnya. Hawa nafsu itu tidak salah. Yang salah ketika hawa nafsu itu, kamu tidak menguasai hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang menguasai kamu. Dan itulah yang membuat kamu tidak bisa datang sama Tuhan. Makanya kebutuhan itu tidak salah, saudara. Anak kita butuh sekolah, kita butuh makan, kita butuh menikah, ya kan? Kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh. Tetapi kamu harus membedakan, kamu butuh atau kamu kepengin. Butuh itu tidak salah, saudara. Yang salah itu kamu ingin, kamu kepengin, sampai ngebet, sampai kamu tidak bisa kuasai kepenginanmu. Sampai kalau perlu ngutang, sampai kalau perlu kamu kredit, cicilan matanya sampai mencicil. Itu yang salah. Makanya tahun 2025 ini tadi saya sudah bilang, beberapa orang sudah saya nasihati. Jangan dikendalikan oleh keinginanmu, tapi kebutuhanmu Tuhan akan cukupi. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kebutuhanmu, saudara.
keperluanmu, bukan keinginanmu. Nah, Kain ini menciptakan keinginan. Ketika Adam dan Hawa diberi tugas, ya, dan mereka punya kebutuhan, ya kan? Seks itu adalah sebuah kebutuhan untuk berkembang biak. Kain tidak bisa menguasai kebutuhannya. Ini kebutuhannya menguasainya dia, malah jadi keinginan. Jangan sampai kebutuhanmu itu menjadi kuasa atasmu sehingga kamu jadi keinginan yang amat sangat dan kamu tidak bisa kendalikan. Aku pengen anakku sembuh sampai kamu kudu korupsi. Aku pengen anakku sehat. Aku pengen, ya itu tadi ya saudara ya. Dan seterusnya. Jadi hati-hati saudara ya. Masa kurang jelas saya ngomong ini, diulangi lagi saudara berkali-kali. Bahkan termasuk ketika kamu pengen sembuh dari sakitmu. Itu sembuh bukan karena bukan karena kebutuhanmu saudara, tapi karena keinginanmu. Setelah sembuh, aku akan memuliakan Tuhan. Kebanyakan setelah sembuh nggak memuliakan Tuhan. Setelah sembuh malah pergi ke Alexis rajin, tambah perkasa, karena minum obat terus. Hati-hati saudara ya. Jangan sampai kesembuhanmu itu adalah keinginan dagingmu saudara. Makanya seringkali Tuhan nggak sembuhkan kamu. Karena itu adalah dagingmu yang perlu sembuh. Tapi kalau itu perlu, Tuhan akan sembuhkan kamu saudara. Ya, nah, ini kita masih baru pengantar, saudara ya. Di dalam perjanjian baru, ya, tadi ya, kebutuhan kita akan seks untuk berkembang biak menjadi sebuah kebutuhan rohaniah, saudara. Yaitu untuk kita bermultiplikasi jiwa-jiwa. Orientasinya kita bagaimana kita bisa menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi murid Kristus, orang yang percaya di dalam namanya, katanya Yohanes 1 ayat 12. Orang-orang yang percaya dalam namanya disebut anak-anak Allah. Bagaimana kita memberitakan ya supaya semua orang ini menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Yang hidup tidak menurut keinginan dagingnya lagi, tidak menurut karena ingin, tetapi karena kebutuhan dan keperluan saja, dan kebutuhan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, saudara. Bagaimana multiplikasi cinta? Cintanya sama. Apa yang memotivasimu atas kebutuhanmu itu? Cinta atau nafsu? Tadi ya, apa yang memotivasi hidupmu, saudara? Cinta atau nafsu? Kebencian atau cinta, pengampunan? Mengapa kamu tidak bisa mengampuni? Karena kamu belum punya pengampunan dari Tuhan. Makanya kamu nggak bisa ngampuni kan sampai sekarang. Padahal mengampuni itu lebih mudah daripada membenci, daripada dendam. Iya kan? Kalau kamu dendam, kamu benci, kamu harus punya segala macam skenario ya untuk mengatasi kebencianmu atau untuk bisa melampiaskan kebencianmu. Tapi kalau kamu mengampuni, cuma sebuah keputusan dan perkataan, statement, I forgive you, aku mengampuni kamu. Bahkan satu tindakan, kalau perlu kamu memberkatinya, memberi makan musuh-musuhmu, saudara. Ya, memberkati, jangan mengutuk. Nah, di muka bumi ini, Tuhan ciptakan langit dan bumi yang sekarang ini adalah sebuah proyek besar, saudara. Di mana kamu akan mempunyai cinta yang paling murni. Pada mulanya sang cinta menciptakan langit dan bumi. So, di langit bumi yang sekarang, kamu butuh cinta. Dan cinta itu kan terus diuji, dimurnikan, dimurnikan. Harus dimurnikan cinta itu. Kalau kamu nggak tahu, cinta itu harus diuji terus-menerus, saudara. Sampai seperti emas murni cinta itu. Di hidupmu dimurnikan. Jadi ketika kamu mengalami badai pencobaan, kamu mengalami banyak sekali, itu untuk mengikis kedaginganmu. Semua yang kamu bilang ingin, kamu akan bilang apa? Serahkanlah segala pengertianmu kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ikhlaskan, relakan. Bawalah damai, bawalah sukacita. Ikhlaskan, saudara. Teori, Pak, enggak teori. Ini beneran, saudara. Kalau kamu penuh dengan cinta, cinta itu kan berkarya, saudara. Menciptakan langit. Itu apa, saudara? Sorgamu.
Cinta itu akan menciptakan sorgamu. Ya, cinta itu juga menciptakan kebutuhan jasmaniahmu, saudara. Ia akan menyediakan. Cinta menciptakan langit yang rohania, sorgamu, paradeisomu, saudara. Ya, kalau kamu nggak punya cinta, yang tercipta dunia orang mati. Dan cinta itu yang menyediakan segala yang kamu butuhkan. Jehovah Jireh. Kalau kamu nafsu, ya, bukan Jehovah Jireh, kamu kudu serakah, kamu kudu tadi rebutan warisan, gegeran. Saudara, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia ya, saudara ya, kita lihat ya dalam Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi sudah ada mengusahakan dan memelihara Taman Eden, saudara. Taman Eden itu harus kamu usahakan dan kamu harus pelihara. Kita lihat di Net Bible ya 15. Ya, bagus ini saudara ya. The Lord God took the man and placed him in the orchard in Eden to care for it and to maintain it. Di dalam Taman Eden, kamu harus take care, gitu ya, dan maintain, merawat, bukan to create, to make. Jadi 1 ayat 26 ya. Then God said, let us make humankind in our image after our likeness, so they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the cattle and over all the earth and over all creatures that move, supaya dia rule, membuat aturan, membuat hukum. Supaya manusia itu membuat hukum atas alam semesta ini, saudara. Di Taman Eden itu sudah ada hukumnya, saudara. Ya kan? Tetapi begitu kamu keluar dari Taman Eden, kamulah yang bikin hukum itu. Makanya seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya anak Allah dinyatakan. Roma 8 ya, 15 kalau nggak salah. Dan yang kedua, saudara ya, kita disuruh memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, saudara. Karena kitalah yang membuat hukum bagi dunia ini. Kitalah yang membuat hukum. Tuhan menaruh Torahnya di dalam hati kita. Lalu kita membuat hukum bagi dunia ini. Nah, hukum itu apa? Cinta. Masalahnya kita gagal untuk memelihara cinta itu, saudara. Teori ya, kita bilangnya cinta. Oh, ini beneran, saudara. Hari ini kamu semua, ya, yang bolak-balik bangkrut, yang kamu bolak-balik ya cerai, yang bolak-balik kamu keluarganya berantakan, sakit penyakit tak karu-karuan, kamu kurang cinta, saudara. Karena hidupmu lack of love. Kamu kurang cinta. Coba miliki cinta yang melimpah dalam hidupmu, saudara. Miliki cinta yang melimpah. Kamu pegang apa aja, saudara, jadi indah. Kamu pegang apa saja. Kamu pegang pekerjaan yang berantakan, keluargamu yang berantakan, ya, apapun yang kamu sentuh, saudara, akan berbunga, berbuah kalau kamu punya cinta yang melimpah. Kalau cintamu nggak melimpah, kamu pegang apa aja rusak. Pegang apa aja rusak. Kamu yang sekarang bangkrut, bolak-balik bangkrut, kamu bolak-balik sial, kamu yang 2024 dan tahun sebelumnya kamu bolak-balik sial. Karena kamu kurang cinta melimpah dalam hidupmu. Atau kamu cintamu pura-pura, nggak murni. Pokoknya kamu kurang cinta. Oh, tapi ini orang selalu perhatian sama temennya loh. Tapi jauh jodoh, jauh rezeki, siapa bilang, saudara? Nggak mungkin. Karena dia nggak murni, saudara. Kalau orang yang melimpah dengan cinta, ya, hidupnya itu akan bukan secara pasif ya, saudara ya. Tapi justru hidupnya kan banyak jadi berkat. Itu tandanya orang penuh dengan cinta, saudara. Tahu nggak bedanya? Beda. Kamu bukan mengharap diberkati terus, bolak-balik kamu pengennya diberkati. Tapi kamu jadi berkat, saudara. Dari mana ya kita punya kepikiran bikin proyek ini ya, donasi sebesar ini ya. Sampai 30 miliar udah kita sekarang ya, kan kita ada 4 yayasan. Sampai sebegitu besar. Dari mana ide? Dari cinta. Dari sang cinta, saudara. Nah, itulah. Tapi kalau kamu hidupnya penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam, keinginan awal, maka kamu pegang apa aja ya jadi runyam.
Mungkin pekerjaanmu berhasil, keluargamu berantakan. Mungkin kamu kaya raya, tetapi akhirnya kamu penuh dengan sakit penyakit, kamu banyak nyakitin orang juga. Tapi kalau kamu penuh dengan cinta, ya kelihatannya kamu miskin, tapi kamu memperkaya banyak orang dan kamu hidup di dalam kelimpahan. Ketika di dunia ini, ya kita disuruh berkembang biak dan kita dimurnikan, semua adalah karena cinta. Kita punya hukum, berkuasalah. Artinya kita punya hukum. Kenapa disuruh berkembang biak? Kalau di dalam perjanjian lama kamu suruh multiplikasi secara biologis, dalam perjanjian baru kamu disuruh bermarturia. Karena kita nggak bisa sendirian. Cinta itu membutuhkan komunikasi. Cinta itu membutuhkan komunitas, saudara. Jadi kalau kamu yang merasa sudah di sorga, tapi karena kamu sendirian, kamu takut gesekan sama orang, takut berkonflik dengan orang, kamu bohong. Kamu bukan di sorga, kamu itu lagi menutup diri, kamu lagi onani, bermasturbasi, saudara. Wah, aku ini sudah di paradise, tapi kamu sendirian, mau hidupnya kamu takut konflik sama orang. Kamu sedang onani di kamarmu, saudara. Karena suami istri pasti berkonflik. Tidak ada suami istri tidak berkonflik. Tapi karena dia berkonflik, maka seksnya jadi enak, saudara. Suami istri yang tidak pernah berkonflik, seksnya garing, saudara. Coba kamu kalau habis bertengkar, berhubungan seks. Ya, suami-suami, istri-istri, kalau habis bertengkar, jangan enggan berhubungan seks, saudara ya. Berhubungan seks setelah bertengkar lebih enak, saudara. Lebih ganas gitu ya, lebih hot. Kenikmatannya justru karena Tuhan berikan enak-enak itu, saudara, supaya ketika berkonflik itu tensinya turun, dilepaskan, ya kan, lalu libidonya itu, ya saudara ya, dalam kemarahannya itu. Jadi jangan malah menjauh, lebih jengkelan malah menjauh, tetap berhubungan seks, saudara. Ya kan? Nah, saudara, itu di dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, maka hubungan keintiman kita dengan Tuhan Yesus dan tubuh Kristus ini bukan intim secara badani ya, tetapi ketika ada konflik dan kita tetap mengasihi, itu nanti akan berbuah cinta. Jadi, saudara, konflik-konflik di tengah-tengah kita itu justru untuk memunculkan cinta itu. Kamu kalau tidak ada konflik, bagaimana orang tahu kamu saling mencintai apa enggak? Kalau nggak ada konflik, bagaimana kamu tahu ada pengampunan di situ atau enggak? Bohong kamu kalau semuanya baik-baik saja. Terus kamu bilang karena kita saling mencintai maka kita tidak ada konflik. Bohong. Mungkin kamu diktator atau pura-pura budek. Atau kamu sembunyi. Bohong. Di dalam konflik itu cinta itu nyata. Di dalam konflik itu pengampunan itu nyata, saudara. Kalau nggak ada konflik tidak akan ada pengampunan. Kalau tidak ada konflik, cinta itu yang sejati itu tidak akan pernah nyata. Di mana kedurhakaan banyak, disitulah cinta, kasih karunia melimpah, saudara. Itu yang benar. Makanya kamu jadi Kristen tidak diajari bertapa di Gua Hira. Kamu jadi Kristen disuruh masuk ke dunia nyata untuk menyatakan cinta itu kepada dunia. Jangan dibolak-balik, saudara ya. Nah, kemudian cinta yang nyata itu akan dipisahkan. Yang murni sama yang tidak murni dibersihkan terus, saudara. Sampai cinta yang sejati, komunitas orang-orang yang penuh cinta ini, ya kemudian membuat ya sebuah langit dan bumi yang baru. Jadi kita ngapain di langit dan bumi yang baru? Menyatakan cinta, bukan nafsu, saudara ya. Menyatakan cinta. Kalau surganya si Mamat, langit dan bumi yang baru, olah bebek genjot-genjotan, saudara. Itu nafsu, itulah nerakanya kita. Di mana nafsu kamu mau lampiaskan, ya dengan 100 orang tidak puas-puas, saudara. Sampai 100 wanita aja tidak puas, saudara, bayangin. Itu benar-benar hawa nafsu yang tak edan, saudara. Itulah cinta yang korup kepada perempuan-perempuan yang berbeda. Jadi surganya Islam itu adalah neraka justru, saudara. Neraka yang abadi. Di mana nafsu itu dilampiaskan tapi nggak puas-puas. Nafsunya dilampiaskan tapi nggak puas-puas. Kata perempuan Samaria itu kepada Yesus.
ya, Guru, Tuhan, berikanlah aku minum supaya aku tidak haus lagi, karena aku haus. Suamiku ya 5, tapi aku tidak puas. Tidak puas. Itu surganya Islam. Kamu tidak puas. Sampai 100 wanita aja kamu tidak puas, masih kepengin lagi, saudara. Tidak puas. Udah kelewatan itu, saudara. Tetapi ketika kamu minum, kamu akan dipuaskan oleh sungainya Tuhan. Saudara, waktu saya ngimpi tentang sungai, waktu mimpi tentang langit dan bumi yang baru itu, ada bait suci, ya saudara ya, dari tengahnya ada mengalir sungai itu ya. Oh, ini emas semua bait sucinya, saudara ya. Kemudian saya ada berjalan di atas bumbungan bait suci itu, saudara. Saya melihat sungai itu mengalir, saudara ya. Indah sekali, saudara ya, indah sekali. Ada sungai yang mengalir di sana. Dan itu kita dipuaskan oleh sungai itu. Di mana sungai itu mengalir, di situ kehidupan. Itulah sungai cintanya Tuhan yang mengalir ke semua umatnya, saudara. Di dalam langit dan bumi yang baru itu, karena kita semua punya cinta, maka dihasilkanlah karya-karya yang baru, keindahan-keindahan yang baru, sehingga kita selalu dipuaskan, terkejut, saudara, dengan segala yang indah. Kenapa? Dipenuhi dengan orang-orang yang penuh cinta. Orang-orang yang penuh cinta sama seperti Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Dia merawat, dia maintain, take care of it and maintain it, saudara. Di Taman Eden dia merawat dan selalu peduli. Itulah cinta, saudara. Kamu di sana bukannya ngesek terus, nggak puas-puas. Hidupmu selalu dipuaskan tiap hari. Dipuaskan dengan air sungai. Aku akan memuaskan engkau, katanya ya. Hasratmu itu kan dipuaskan. Dipuaskan dengan cinta yang sejati, bukan oleh seks yang kamu 100 orang ya perawan, kamu perawan lagi, tidak puas. Itu namanya kamu tidak puas. Tapi di langit dan bumi yang baru, kamu akan apa, saudara? Akan merawat, menghasilkan, berkarya sesuatu yang indah. Seorang pelukis kalau selesai lukis indah, puas, saudara, tapi dia pengen lagi. Ya. Tapi orang nge-seks, apakah puas, saudara? Kelihatannya puas, tapi dia nafsu tambah. Ya, saudara ya. Udah punya istri 3 saja tidak puas, saudara. Kepengen lagi. Karena nggak puas. Tapi ketika orang melukis, ketika orang main musik, habis ngaransemen ya, wah indah sekali, dia menikmati, saudara ya. Dan dia menikmati kepuasan demi kepuasan. Bukan karena tidak puas. Kalau perempuan tadi haus, ya orang haus terus ya. Kenapa aku haus terus ya? Kamu walaupun sudah ganti-ganti perempuan, ganti-ganti laki-laki, saudara, tetap haus karena kamu hidup di dalam hawa nafsu. Ya, makanya kalian yang bergonta-ganti pasangan, hati-hati, saudara. Kamu sedang hidup di dalam Hades menuju ke neraka. Kalian suka gonta-ganti pasangan. Di taman, di dalam langit dan bumi yang baru, saudara, kamu akan berkarya sama seperti seniman, sama seperti seorang pemahat yang begitu hasilnya penuh cinta itu jadi, saudara. Kamu senang, lalu kamu bikin pahatan baru lagi. Hidupmu akan selalu dipuaskan, saudara. Dengan banyak sekali karya-karya yang luar biasa. Seorang arsitek, seorang ya gambar ya, bangunan, desain interior yang gambar, puas ketika bikin gambar itu dan apalagi terjadi diwujudkan. Di langit dan bumi yang baru itu ada banyak sekali keindahan yang diciptakan oleh kita, saudara. Karena kita ini penuh dengan cinta. Kita ini partner, kawan sekerjanya Tuhan. Katanya Tuhan Yesus, Bapakku masih bekerja sampai dengan hari ini, maka aku juga bekerja melakukan pekerjaan Bapakku. Anda dan saya adalah kawan sekerjanya Tuhan. Kita akan bekerja, saudara, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang indah. Itulah yang terjadi di dalam langit dan bumi yang baru. Pertanyaannya, apakah kamu punya cinta? Kalau kamu tidak punya cinta itu, kamu tidak akan bisa menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Itulah rahasianya supaya kamu sembuh dari sakitmu. Itulah supaya rahasianya kamu hidup di dalam keberhasilan dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam perekonomianmu, dalam keluargamu.
yang kamu sentuh akan menjadi kehidupan. Kamu sentuh apapun akan jadi kehidupan. Yang mati akan dihidupkan, saudara, oleh sentuhan tanganmu, saudara. Karena kamu punya cinta, milikilah cinta itu. Kamu doa sama Tuhan. Itu pesan Tuhan buat tahun 2025 ini, saudara ya. Jangan takut, ada malaikat Tuhan yang menjaga kamu, saudara. Badai itu, yang awan tiang api itu, yang penuh cinta itu, yang akan menuntunmu, menjagamu dari panas terik, yang akan melindungimu dari panas terik, menghangatkanmu di waktu malam yang dingin, dari serbuan musuh-musuhmu, saudara. Sehingga kamu sampai ke tanah perjanjianmu. Tetapi dalam perjalanan itu, kamu harus punya cinta yang melimpah. Maka ada Jehovah Shalom di sana. Ayat terakhir. Oh, Mazmur 34 ayat 7, saudara ya. Tapi ini kita baca dulu ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi malaikat Tuhan itu, tiang awan, tiang api itu, badai itu ya, itu adalah malaikat Tuhan, saudara ya. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara Israel. Karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Itu adalah badai, saudara ya. Nah, coba kita sekarang buka di dalam Mazmur 34 ayat 7. Nah, ini yang jadi ayatnya kita ya, Mazmur 34 ayat 7. Ayat mas kita untuk tahun ini, saudara. Kalau di bahasa Indonesia ayat 8 ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, saudara. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 7 ya. Khoneh malak Yehova, savif lirau, wai haleshem, saudara ya. Maka malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ya, tadi kata yari, tadi lireu itu dari kata tadi ya, apa namanya, yarah tadi ya, dari kata yare tadi ya, yareh tadi yang Pak Putih nanya tadi itu ya. Jadi ya bagus sekali ya. Khonech malach Adonai zaviv lirau wai haleshem, ya, di dalam Mazmur 34 ayat 7 kalau Anda mau menghafalkan, bagus sekali ya. Ya, Khonech malach Adonai zaviv lirau wai haleshem. Ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan dia. Apa dia maksud dengan takut akan Tuhan? Apakah takut yang terintimidasi tadi? Ditanya Pak Putih kan? Ternyata takut akan Tuhan adalah respect, reverence, sesuatu yang respect. Dan respect itu akan dimiliki karena kamu punya cinta. Kalau takutmu disertai kebencian, ya, yarah itu tadi ya, kalau yarah atau fobimu karena kebencian, karena kemarahan, karena hawa nafsu, maka kebencian itu akan mengintimidasimu, saudara. Tapi ketika yareh atau fobimu itu dipenuhi dengan cinta, maka itu akan menjadi respect, akan menjadi sesuatu yang positif, reference, sesuatu yang mulia. Ya, tadi pertanyaan Pak Putih ya tadi ya. Jadi malaikat Tuhan ya berkemah di sekeliling, kata kana, ya kan? Malaikat Tuhan itu berkemah, saudara, di sekeliling orang-orang yang punya cinta kepada Tuhan, yang punya cinta dalam hidupnya, supaya takutnya itu bukan mengintimidasi, tapi takutnya itu adalah sebuah reference, kemuliaan, sebuah respect, lalu meluputkan Anda dan saya. Sampai kita ke tanah perjanjian kita masing-masing, sampai kita ke langit dan bumi yang baru, saudara. Di mana Allah berkemah di sana, berdiam di tengah-tengah kita. Allah sendiri yang berkemah sendiri di tengah-tengah kita, di langit dan bumi yang baru itu. Dan kita terus berkarya bersama menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Ya, siapa Anda, apapun masalahmu tahun ini, nah, miliki cinta yang melimpah. Ampuni musuh-musuhmu, saudara. Sampaikan, confess, berkati musuh-musuhmu. Nanti kamu lihat ya, kamu pegang apa aja, nanti jadi, saudara.
Pegang apa aja, kamu lihat ya, mulai ya, Anda yang gagal-gagal tahun kemarin, kamu mulai, ingat-ingat, kamu ada benci siapa, kamu ada musuhan sama siapa, kamu lepaskan pengampunan, kamu berkati, kamu datangi. Kamu yang diakoninya pura-pura, ya, pakai duitnya orang, berdiakoninya, kamu diakoninya sendiri, saudara mulai. Mulai berdiakonia, nanti semua yang dikerjakan kamu nanti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti ada Jehovah Shalom, saudara. Kenapa? Malaikat Tuhan berkemah. Kamu tenang. Ya, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Membawa damai. Jehovah Shalom, saudara. Ya, tahun ini kita Jehovah Shalom ya, saudara ya. Jehovah Shalom, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kita menjadi damai. Makanya ini adalah tahun rekonsiliasi, saudara ya. Ayo, siapapun. Kamu punya musuh siapa? Kamu, ya, kalau itu bergantung kepada kamu, ya, kamu datangi. Kalau itu nggak bergantung kepada kamu, kalau saya kan orang-orang memusuhi saya, itu kan terserah mereka. Tetapi saya dari media ini, saya mengundang mereka. Ayo, ini tahun restorasi, tahun rekonsiliasi. Kamu pengen diberkati, kamu pengen ya, kamu lihat ya orang-orang itu gagal. Kamu pengen berhasil, kamu pengen diberkati, kamu lepaskan pengampunan, ya, adakan rekonsiliasi.